Legenda balap MotoGP Max Biaggi meyakini bahwa pembalap Repsol Honda Marc Marquez akan meraih lebih dari 10 gelar juara dunia. Marc Marquez tampil dominan pada MotoGP musim 2019 ketika dia berhasil membukukan 18 kali podium dengan 12 kali kemenangan. Satu-satunya kegagalan Marc Marquez naik ke podium terjadi di MotoGP Amerika Serikat. Itu pun Marquez terjatuh ketika sedang memimpin balapan dan karena kesalahan teknis alih-alih blunder yang dilakukannya sendiri. Pembalap dengan usia 26 tahun ini menutup musim kompetisi 2019 dengan mengumpulkan total 420 poin. Catatan itu membuat Marquez menjadi pembalap pertama di MotoGP yang sukses mengumpulkan lebih dari 400 poin dalam satu musim. Melihat penampilan balap Marc Marquez yang cukup gila itu, legenda balap MotoGP yang juga pernah membalap bersama tim Repsol Honda itu turut memberikan komentarnya. Pria asal Italia itu menuturkan bahwa Marc Marquez akan mampu memenangi lebih dari 10 gelar juara dunia. Biaggi juga merasa yakin bahwa usia Marquez yang masih terbilang muda menjadi kunci dalam usaha memperpanjang dominasinya di MotoGP. Siklus ini akan berlanjut untuk waktu yang lama. Bagi saya, dia akan memenangkan lebih dari 10 gelar juara dunia. Tak hanya Marquez, Biaggi juga melihat adanya potensi dari sang adik Alex Marquez. Biaggi bahkan melihat Alex Marquez sebagai sosok yang dapat meneruskan kejayaan Lorenzo di MotoGP. Namun begitu, ada satu hal yang harus dilakukan Alex untuk meraih sukses seperti pendahulunya di tim Repsol Honda itu. Biaggi menilai bahwa Alex Marquez bisa meraih kemenangan jika melakukan hal yang sama dengan El Diablo saat menjalani musim pertamanya di kelas utama. Jika dia melakukan sesuatu yang mirip dengan apa yang dilakukan Quartararo, maka dia akan memiliki banyak opsi untuk menang. Tapi saat ini, jujur saja, saya tidak melihat siapapun yang bisa menggantikan posisi Jorge. Pembalap Suzuki X-Star, Alex Rins, bersyukur dengan apa yang dicapainya pada musim balap MotoGP 2019. Bagaimana tidak, pembalap Suzuki itu yang awalnya tidak diperhitungkan hampir menjadi musim lalu di posisi 3 besar. Meski pada akhirnya, Rins hanya mampu finish di posisi keempat pada tabel klasemen musim balap lalu. Rins menunjukkan kemampuan terbaiknya pada musim lalu dengan mengagetkan sebagian besar pecinta balap MotoGP. Rins mampu meraih 2 kali kemenangan di balapan Amerika Serikat dan Inggris. Saat tampil di Amerika, Rins melaju kencang setelah Marc Marquez terjatuh di pertengahan balapan hingga akhirnya meraih kemenangan. Kemenangan kedua Rins di balapan seri Inggris hadir dengan proses yang lebih mengesankan. Rins bertarung sengit melawan Marquez dari pertengahan hingga akhir balapan. Saat balapan tinggal menyisakan 1 tikungan lagi, Rins secara luar biasa menyalip Marquez hingga akhirnya menyentuh garis finish beberapa detik lebih dulu. Itu adalah momen terbaik Rins musim lalu. Akan tetapi, Rins juga memiliki momen sulit seperti waktu terjatuh secara beruntun di balapan seri Belanda dan Jerman. Kehilangan poin di balapan seri Belanda dan Jerman merupakan salah satu faktor yang membuat Rins gagal menduduki posisi 3 besar pada klasemen akhir. Segala kejadian positif dan negatif pada musim lalu jadi pembelajaran berharga bagi Rins guna mempersiapkan diri menyambut musim balap MotoGP 2020. Rins percaya bahwa ia dan Suzuki memiliki peluang baru yang lebih besar pada tahun depan. Tentu saja, saya ingin memenangkan lebih banyak balapan, tetapi tidak berhasil seperti itu. Dan saya lebih suka membiarkan hal-hal berjalan seperti semula. Kami akan memiliki peluang baru tahun depan. Alex Marquez mengakui jika sang kakak mulai pelit berbagi tips mengendarai motor dengan efisien di kelas utama MotoGP. Alex sendiri menyadari bahwa sang kakak adalah sosok yang kompetitif dan tidak ingin tersaingi pada perjalanan musim 2020 mendatang. Honda menggait Alex Marquez untuk menggantikan posisi Jorge Lorenzo yang telah memutuskan untuk pensiun. Mendatangkan Alex tentu menjadi perjudian tersendiri bagi Honda, sebab ia masih belum punya pengalaman di kelas utama MotoGP. Alex Marquez bisa saja bertanya kepada sang kakak yang menjadi rekan satu timnya. Namun, sayang sekali, Marc Marquez juga enggan membagi terlalu banyak tips kepada adiknya itu.
saya mencoba untuk mendapatkan beberapa tips darinya. Tetapi dia mengatakan akan memberitahu saya sangat sedikit karena saya cepat di beberapa tikungan. Kami jarang bertemu saat tes pramusim karena kami fokus di tim masing-masing. Meski Mark memberikan tips yang berharga, menerapkannya saat sesi latihan bukanlah hal yang mudah. Pernyataan dari Alex itu memang terdengar cukup masuk akal bagi telinga balap pecinta MotoGP. Sebelumnya, Mark juga pernah mengatakan bahwa ia tidak akan pandang bulu kepada sang adik. Manajer Direktur Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis, mengakui bahwa El Diablo memberikan dorongan bagi pembalap Yamaha lainnya untuk tampil lebih baik. Namun menyatakan bahwa El Diablo bukan alasan utama bagi Maverick Viñales makin gemilang di MotoGP musim ini. Sejak membela Yamaha pada musim 2017, Viñales sukses meraih 6 kali kemenangan. Meski YZR M1 punya banyak masalah teknis, musim ini juga jadi satu-satunya pembalap Yamaha yang mampu menang dan menjadi pembalap Yamaha terbaik, duduk di peringkat ketiga pada klasemen pembalap akhir. Meski begitu, Jarvis menyatakan bahwa gebrakan El Diablo yang sama-sama meraih 7 kali podium seperti Viñales bukan hal utama yang membuat Viñales terlecut semangat untuk tampil lebih kompetitif musim ini. Jarvis justru yakin perubahan kru Viñales adalah alasan utama peningkatan hasil The Top Gun musim ini. Bukan rahasia lagi bahwa Viñales meminta Yamaha hadirkan Esteban Garcia sebagai kru shipnya, mengingat mereka pernah meraih gelar Moto2 2013 bersama. Juara dunia GP 125 tahun 2009, Julian Simon juga dihadirkan untuk menjadi pelatih balapnya. Selain itu, Yamaha juga melakukan perubahan struktur organisasi. Project Leader YZR M1 kini dijabat Takahiro Sumi, dan General Manager Motorsport Yamaha juga kini dijabat Hiroshi Ito. Saya rasa Fabio bukan motivasi utama, melainkan perubahan yang kami lakukan pada krunya musim dingin tahun lalu. Maverick, orang yang harus bekerja di tempat yang bagaikan rumahnya, ingin merasa semua orang bekerja untuknya. Inilah alasan utama. Hasilnya meningkat. Meski begitu, Jarvis juga tak bisa memungkiri bahwa 3 kali gagal finish yang terjadi akibat tertabrak pembalap lain pada awal musim ini juga membuat Viñales bertekad balas dendam pada paruh kedua musim ini. Terbukti dari kemenangan di GP Asen Belanda dan Sepang Malaysia. Pembalap Ducati tim Andrea Dovizioso mengaku punya sudut pandang berbeda soal jalannya musim balap MotoGP 2019. Menurutnya, menempati posisi kedua untuk 3 kali beruntun bukanlah hasil memuaskan. Namun ia juga bisa berpuas diri karena mampu mengalahkan banyak pembalap hebat. Dovizioso mengakui bahwa target utamanya masih menjadi juara dunia. Namun, musim ini ia lebih bersikap realistis karena kedikdayaan Honda dan Marc Marquez. Kami harus lihat musim ini dengan cara berbeda karena target adalah juara, tapi gagal. Jadi kami tak bisa puas, masih ada yang harus diperbaiki, tapi kami juga realistis karena musim ini Honda dan Marc sungguh gila, meraih rekor jumlah poin dan juara. Meski begitu, Dovizioso juga punya catatan prestasi sendiri. Di lain sisi, jika Anda lihat jalannya musim ini sungguh aneh, karena Marc meraih rekor poin. Saya juga memecahkan rekor poin pribadi. Saya juga nyaris unggul 60 poin atas pembalap di peringkat ketiga. Meski lagi-lagi menjadi runner-up, pembalap asal Italia ini berhasil mengalahkan para pembalap muda seperti Maverick Viñales, El Diablo, hingga pembalap tua Valentino Rossi. Begitu juga Jorge Lorenzo yang merupakan rival abadi sejak belia. Dovizioso bertekad mempertahankan fokus untuk meraih gelar. Musim depan mungkin bisa berbeda karena setiap musim punya cerita berbeda. Jadi Anda harus mempertahankan mentalitas itu. Anda harus optimis. Kami harus bekerja sangat keras seperti musim ini.